episode 32. Sejak hari itu, Tika tak hentinya menggoda Arumi. Betapa tidak, gadis hitam manis itu mendukung penuh jika pria tersebut menyukai wanita yang telah dianggapnya sebagai seorang kakak. Ngoceh terus, sindir Arumi. Bukannya tersinggung, Tika hanya tertawa terbahak-bahak hingga seluruh tubuhnya ikut tergoncang. Arumi hanya membalasnya dengan gelengan kepala. Apa kakak tidak penasaran gitu? Tidak. Secepat kilat Arumi menjawab. Memang dia tidak penasaran sama sekali. Kak Rum, rejeki jangan ditolak, tak kabur loh. Tika mengeluarkan bahasa bijaksananya yang sama sekali tidak direspon oleh Arumi. Permisi, saya mau dessert. Beruntung ada pembeli sehingga cerita membosankan menurut Arumi itu terpotong. Setelah Harun mendatangi tumpukan berkas yang ada di mejanya, pria itu bersandar. Dia merenggangkan otot lehernya yang kaku karena kelamaan menunduk. Dia meraih ponsel, tangannya bermain di atas benda canggih tersebut. Dia mengetikkan hadiah yang disukai seorang wanita. Bibirnya mengulum senyum manakala melihat yang dicarinya terpampang di layar. Banyak, namun pria itu hanya memilih 3 dalam daftarnya. Harun membuka gambar. Ada perhiasan, coklat, dan bunga. Kira-kira dia suka apa? Gumamnya. Semenjak salam yang disampaikan kepada Arumi, ternyata hatinya semakin terdorong untuk melakukan hal-hal selanjutnya. Contohnya saja, dia ingin memberikan hadiah. Harun tipikal orang yang kaku masalah percintaan. Tidak mungkin juga dia dengan entengnya bertanya kepada bunda dan adiknya masalah rasanya dan aksinya kepada owner dessert Arumi. Bisa-bisa semakin runyam. Harun berpikir kalau perhiasan mungkin kesannya berlebihan. Apalagi ini masih awal-awal. Pilihan kedua coklat. Tapi Arumi tak pernah alpa dengan makanan yang satu ini. Ya, termasuk dalam bahan pudingnya. Dia menimbang pilihan ketiganya, bunga mawar. Mungkin itu yang paling tepat. Sebelum tokonya tertutup, dia harus tiba di sana. Bermodalkan basmalah, dia siap berhadapan dengan owner cantik itu. Harun tak mengandalkan asistennya dalam hal pengadaan bunga tersebut. Dia sendiri yang akan mencarinya. Pukul 5, Harun meninggalkan kantornya. Dia menuju salah satu toko bunga yang ada di kota tersebut. Entah mengapa, jantungnya telah menambah ritme kecepatan. Harun memarkir mobil. Dia bergegas turun dan berjalan masuk. Selamat sore, ada yang bisa dibantu? Sapaan dari sang pemilik toko tersebut. Saya ingin 1 buket bunga mawar merah kualitas terbaik, ucap Harun. Pemilik toko memperlihatkan ukuran buket tersebut dan Harun memilih yang sedang agar tak terlalu mencolok. Baik, silahkan tunggu sebentar Pak. Harun mengangguk seraya melihat-lihat jenis bunga yang ada di sekelilingnya. Ya, ini pertama kali dia berurusan langsung dengan toko bunga. Pria berwajah tampan dan teduh itu mungkin akan sering hadir di tempat tersebut. Sekitar 15 menit menunggu, pesanan Harun pun telah selesai. Dia segera melakukan transaksi pembayaran. Setelah itu, dia berbalik hendak menuju mobil. Namun, matanya menangkap sosok yang mirip dengan Akmal yang berada di pelataran parkir minimarket seberang jalan. Akmal! Harun menajamkan penglihatannya. Itu sama persis yang ia lihat di bengkel beberapa hari lalu. Harun tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dia berjalan cepat menuju arah orang tersebut. Akmal! Panggil Harun. Pria itu berbalik. Harun. Suaranya hampir tidak terdengar. Memang benar dia sosok Akmal Anggara Dinata. Harun dan Akmal duduk berhadapan di sebuah kedai kopi. Mereka direngkuh kediaman. Suasana canggung pun ikut andil dalam pertemuan tak disengaja tersebut. Kenapa ini bisa terjadi? Harun memulai pembicaraan. Akmal menelan ludah. Ya, mungkin temannya sudah mengetahui bahwa dirinya sudah tak bertahta di perusahaan itu lagi. Aku... Naas, kalimatnya tercekat di tenggorokan.
Pria itu menunduk tak berdaya. Tidak mungkin baginya menceritakan kebodohan terbesar dalam hidupnya. Oke, jika kamu belum siap untuk bercerita, tapi setidaknya jika dirimu menemukan kendala dalam usahamu, andalkan aku sebagai seorang teman. Akmal yang mendengar itu sungguh tersentuh. Ya, Harun memang sosok yang sangat baik, tapi apa hendak dikata jika dirinya sungkan untuk meminta bantuan. Aku sudah tak memiliki apapun lagi. Hanya kalimat itu yang meluncur bebas dari mulutnya. Harun hanya menghela nafas, berusaha sekuat tenaga menepis hal tersebut. Namun ternyata itulah kenyataannya. Dia telah mendengar langsung dari temannya. Sekali lagi, andalkan aku kawan. Akmal menipiskan bibir. Jujur, dirinya terlampau malu. Dia hanya mengangguk mengiyakan hal tersebut. Mata Harun beralih menatap kantongan yang berisi 1 kotak susu. Oh iya, kamu sudah punya baby? Harun mencoba mengalihkan pembicaraan untuk menghilangkan sekat kecanggungan. Akmal mengangguk. Kamu pernah berjanji akan memperkenalkanku dengan wanita beruntung itu. Harun mengangkat alis. Akmal menelan ludah, mengingat dulu ingin mempertemukan istrinya dengan Harun. Tapi itu masih Arumi. Sekarang bukan lagi. Bahkan Debbie tak ada bersamanya. Lalu apa yang akan dia katakan? Apakah Akmal harus bilang jika situasinya telah berbeda? Lain kali, pasti aku akan mengenalkanmu. Hanya kalimat itu sebagai tamengnya untuk saat ini. Harun mengangguk. Meski dirinya penasaran, tapi dia juga tak mau memaksakan. Matanya beralih menatap jam yang bertengger di pergelangan tangan. Dia ingat tujuannya. Berikan aku nomormu. Aku ingin kita bertemu sesering mungkin. Harun menyodorkan ponselnya kepada Akmal. Pria itu segera mengetikkan deretan angka di dalam benda canggih tersebut yang mungkin sebagai akhir dari perjumpaannya hari ini. Harun meraih buket yang ada di samping kursinya. Akmal termangu kala melihat bunga berwarna merah yang sangat tak asing baginya. Mawar. Tiba-tiba perasaannya bergejolak. Akmal tak pernah lupa jika itu bunganya dengan Arumi Anggun, kesayangan Arumi, mawar yang menjadi saksi cintanya dengan wanita itu. Untuk siapa? Harun tersenyum lembut penuh arti. Mata pria itu memandangi bunga yang ada di depan matanya. Untuk seseorang. Tidak ada hubungan jelas antara dia dengan wanita itu. Itulah sebabnya jawaban yang diberikan tidak signifikan. Akmal yang mendengar hanya mampu menipiskan bibir. Seandainya dia masih bersama dengan Arumi, mungkin dia juga merasakan sama dengan apa yang Harun rasakan. Jujur, Akmal sangat merindukan masa-masa dahulu dengan Arumi, masa yang tak akan pernah mungkin terulang kembali. Aku juga ingin melihat wanita beruntung itu, ucap Akmal. Dia juga berharap bisa melihat wanita yang bertahta di hati sahabatnya. Doakan, aku masih berusaha. Akmal mengangguk. Pasti. Kedua pria seumuran tersebut mengakhiri pertemuan. Mengingat waktu, mereka berpisah di pelataran parkir. Harun dengan mobil, sedangkan Akmal dengan motornya. Harun menuju tempat Arumi. Namun sebelumnya, pria itu melakukan ibadah maghrib di salah satu masjid yang ia lewati. Harun memarkir kendaraannya di depan toko dessert milik Arumi. Hari sudah gelap, namun tak menyurutkan keinginan Harun untuk menemui wanita itu. Dia berjalan menuju bangunan yang didominasi warna pink tersebut dengan membawa sebuket bunga mawar. Semoga saja dia suka. Assalamualaikum. Sebuah salam dari luar menarik perhatian 2 orang yang ada di dalamnya, yang semula membersihkan peralatan tempurnya. Mata Tika membulat ketika melihat siapa yang datang. Gadis hitam manis itu menutup mulutnya yang menganga spontan, sedangkan Arumi hanya memasang ekspresi datar. Waalaikumsalam, Pak. Tika menjawab salam menghampiri pria tampan itu.
Mata Harun memandangi Arumi dengan ciri khas senyum lembutnya. Pria itu menyembunyikan buket di balik punggung. Bolehkah berbicara dengan Arumi? Harun cemas-cemas harap menanti jawabannya. Senyum semangat Tika mengembang di bibirnya kala mendengar permintaan pria tampan tersebut. Tika hanya bisa mengangguk. Dia berbalik memberitahu Arumi. Pria itu mau bertemu dengan Kak Rumi. Ada urusan apa? Tanya Arumi dengan cuek. Tika hanya mengedikkan bahu. Dia menggigit bibirnya menahan tawa. Tika juga meminta izin untuk pulang dengan berbagai alasan. Padahal gadis hitam manis itu hanya ingin memberikan ruang untuk mereka berdua. Dasar nakal. Jadilah Harun dan Arumi berdua di tempat tersebut. Keduanya saling berhadapan dan tersekat oleh etalase. Mereka saling memandang. Harun juga kikuk, tak tahu harus memulai dari mana. Ada apa? Arumi memulai pembicaraan tanpa menunggu lama. Harun menipiskan bibir dan tersenyum. Kenapa jantungnya hampir melompat? Apa kabarmu? Arumi mengerutkan kening. Malam-malam datang hanya untuk menanyakan hal yang menurutnya sangat tidak penting. Maaf, jika hanya ingin membahas hal yang tidak penting, aku tidak punya waktu, ucap Arumi dengan nada datar. Harun mengusap dahinya yang mulai dibubuhi keringat. Kenapa menghadapi seorang owner dessert terasa seperti orang bodoh? Tiba-tiba Harun mengeluarkan buket bunga mawar yang sedari tadi dia sembunyikan di balik punggung. Ini untukmu. Arumi menggigit bibir dalamnya kala melihat sebuket bunga mawar yang menggantung di depan matanya. Bunga yang cantik namun menyimpan banyak duri. Dadanya kembang kempis, perasaannya bergejolak. Aku tidak suka bunga itu. Satu kalimat yang Harun dengar membuatnya memegang erat buket tersebut. Dia menarik pelan-pelan mundur. Ternyata pilihan membawa bunga mawar adalah hal yang salah. Maaf, aku kira kamu suka. Harun kembali menipiskan bibir. Arumi mencoba memejamkan mata dan menghela nafas untuk menghindarkan kenangan buruk yang berhubungan dengan mawar berduri itu. Sekuat tenaga Arumi menenangkan pikirannya. Dulu dia sangat suka mawar. Itu adalah bunga kesayangannya. Tapi entah kenapa dia tidak menyukai hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu. Sejujurnya, aku hanya ingin bertemu denganmu. Aku begitu ingin tahu tentangmu. Jujur pria itu. Begitulah kenyataan yang sesungguhnya. Arumi membuka mata. Dia menatap pria di depannya dengan tatapan sulit diartikan. Pergilah, aku tak sebaik yang kamu kira. Harun tersenyum lembut. Entah mengapa ada keyakinan dalam hatiku jika dirimu jawaban dari sepertiga malamku. Tuhan yang mengirimku padamu.